sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Mari saat ini kita bersama-sama ada di Khotbah Minggu bersama Boksu Willy. Tema khotbah minggu ini adalah berhenti ujar kebencian. Mari buka Alkitab kita baca Yohanes 15 ayat ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, tidak ada orang yang tidak pernah merasa benci dalam hidupnya ini. Saat kita dibohongi, saat kita dikhianati, saat hak kita dilanggar, saat orang lain melakukan hal yang jahat kepada kita, kebencian kerap muncul dalam hati kita. Namun meski demikian, rupanya kebencian tak seharusnya menguasai hidup kita. Boleh katakan amin? Marilah kita bersama-sama melihat kehidupan Yusuf. Rasa iri di hati saudara-saudaranya membuat mereka bermufakat untuk membunuhnya. Beruntung Ruben, saudara tertua Yusuf, mencegah niat jahat itu. Meskipun tak jadi dibunuh, tetapi ia dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Singkat cerita, selama berada di Mesir, Yusuf mengalami banyak hal. Mulai dari menjadi budak, difitnah, dipenjara, menjadi penguasa, sampai akhirnya ia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Sebagai orang yang sudah mengalami banyak hal buruk akibat perlakuan saudara-saudaranya, sangat wajar seandainya Yusuf menyimpan kebencian atau dendam kepada mereka. Namun di luar dugaan, justru ia membalas mereka dengan kasih. Bahkan mengajak mereka menikmati kelimpahan Mesir. Bukan hanya Yusuf yang berhasil membebaskan diri dari kebencian. Kita lihat, ada Daud yang juga berhasil melepaskan kebencian dari Saul dan Absalom. Paulus berhasil melepaskan kebencian dari kepala prajurit yang sudah memenjarakan dan memasung kakinya. Selebihnya, kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati dan memakai hidup mereka dengan luar biasa. Bila saat ini kita sedang menyimpan kebencian terhadap seseorang, segeralah minta ampun kepada Tuhan. Ambil komitmen untuk berhenti membenci. Orang yang terikat kebencian tidak akan bisa berkembang. Sebaliknya, orang yang bisa melepaskan diri dari kebencian akan selalu berada di posisi terdepan untuk diberkati dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau Yusuf, Daud, Paulus bisa membebaskan diri dari kebencian dan mengalami kehidupan yang luar biasa bersama Tuhan, saya percaya saudara dan saya juga pasti bisa. Katakan amin. Saudara, jangan pernah mau dikalahkan oleh kebencian. Kita harus bisa mengalahkan kebencian supaya Tuhan bisa memakai kita dengan luar biasa. Secara alkitabiah, ada aspek positif dan negatif dari rasa benci itu. Membenci, hal-hal dibenci Allah dapat diterima. Bahkan ini merupakan bukti bahwa kita benar-benar berdiri bersama dengan Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Mazmur 97 ayat 10a. Ketika seseorang semakin dekat dengan Allah, semakin dalam persekutuan kita dengannya, maka kita akan semakin peka terhadap dosa, baik terhadap yang kelihatan maupun tidak. Bukankah kita berduka dan terbakar dengan kemarahan ketika nama Allah dicemooh, ketika kita melihat kemunafikan rohani, ketika kita melihat ketidakpercayaan dan perilaku fasik yang ditunjukkan begitu terang-terangan? Semakin kita memahami sifat dan karakter Allah, semakin kita akan menjadi serupa dengannya. Kita akan semakin membenci hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dan naturnya Allah. Boleh katakan amin. Namun, kebencian yang negatif pastinya adalah kebencian diarahkan terhadap sesama. Allah menyebutkan kebencian dalam khotbah di bukit. Matius 5 ke 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Bukan hanya kita harus berdamai dengan saudara kita sebelum kita datang ke hadapan Allah. Allah memerintahkan kita harus melakukannya dengan cepat seperti tertulis di Matius 5 ke 23 sampai ke 26. Tindakan pembunuhan pasti terkutuk, tetapi kebencian merupakan dosa hati. Setiap pikiran dan tindakan yang berisi kebencian merupakan tindakan pembunuhan di mata Allah. Allah akan menuntut keadilan, mungkin bukan dalam kehidupan ini, tetapi pada saat penghakiman kelak. Jadi kebencian di mata Allah, di hadapan Allah merupakan kekejian. 1 Yohanes 2 ke 9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi
Seorang pria membenci, dikatakan berjalan di dalam kegelapan, meskipun dia berkata bahwa dia berada di dalam terang. Yang terburuk adalah jika seseorang pria yang mengaku beragama, tapi terus-menerus bermusuhan dengan saudaranya. Alkitab menyatakan bahwa orang tersebut adalah pembohong. 1 Yohanes 4:20, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Orang mungkin dapat menipu orang-orang, tetapi ia tidak pernah bisa menipu Allah. Berapa banyak orang percaya yang hidup selama bertahun-tahun berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, memakai topeng di depan orang lain. Pada akhirnya baru ketahuan memendam permusuhan atau kebencian terhadap sesama orang percaya. Bertobatlah saudara. Ibrani 12 ayat ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan bertumbuh akar yang pahit yang akan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, kebencian adalah racun yang menghancurkan seseorang dari dalam, menghasilkan kepahitan yang menggerogoti hati dan pikiran kita. Inilah sebabnya mengapa Alkitab mengatakan kepada kita untuk tidak membiarkan akar pahit tumbuh di hati kita. Artinya, jangan ujar kebencian. Katakan amin. Kebencian juga menghancurkan kesaksian pribadi dari orang Kristen karena mencabut dia dari persekutuan dengan Allah dan orang-orang percaya lainnya. Marilah kita berhati-hati agar selalu melakukan segala sesuatu seperti yang telah dinasihatkan oleh Allah kita. Nah saudara, lewat khotbah minggu kali ini kita belajar untuk berhenti ujar kebencian. Kita belajar daripada Allah kita Tuhan Yesus Kristus untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Ketika kita bisa mengasihi Tuhan, kita pasti dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi sesama. Kita harus cepat-cepat menyelesaikan masalah kita dengan setiap orang mengenai segala sesuatunya. Tidak peduli seberapa sepelenya hal tersebut. Allah akan setia untuk mengampuni seperti Dia janjikan. Berhentilah ujar kebencian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bertobat hari ini. Kalau ada hal sepele, sekecil apapun yang menyangkut antara kami dengan orang lain, kami bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Kami belajar untuk tidak membenci sesama kami. Justru kami mengasihi mereka seperti Allah, Tuhan kami Yesus Kristus telah mengasihi kami. Kami mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berikan kami hati yang mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kami. Tuhan, terima kasih, ini doa kami. Biarlah kami menjadi berkat buat banyak-banyak orang. Berkati semua teman-teman rekan kami yang mengikuti khotbah minggu ini dimanapun mereka berada. Berkati para suami, para istri dan anak-anak muda. Agar bersama-sama mereka dipulihkan oleh Tuhan dan sungguh-sungguh mereka mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar setiap anak-anak Tuhan mulai hari ini berhenti untuk mengujar kebencian. Mereka berhenti untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bertekad hati untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi berkat buat banyak-banyak orang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu.